Nah, untuk membuat ayam fried chicken sejatinya tidak menggunakan tepung tambahan, ya, baik itu maizena maupun tapioka. Tepung tapioka ini terbuat dari singkong ya. Tapi kalau tepung maizena dia terbuat dari jagung, ya. Nah, bedanya dia punya warna. Kalau tepung tapioka ini agak putih karena singkong kan putih. Tapi kalau tepung maizena ini dia agak kekuning-kuningan sedikit karena sifatnya jagung ya, sedikit agak kuning. Terus teksturnya kalau tepung tapioka dia agak kasatnya ini agak kasar ya. Tapi kalau tepung maizena kasatnya ini dia halus betul. Gitu. Jadi cocok sekali untuk merenyahkan makanan kalau tepung maizena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Yudi Baskara, masih tetap di Karya Cipta Media Channel. Aku berharap mudah-mudahan hari ini antum akan lebih baik daripada hari kemarin ya. Dan buat antum yang masih eksis di ayam fried chicken, jangan kemana-mana, simak sampai habis. Oke teman-teman, di kesempatan yang berbahagia ini aku hari ini ada di gerainya Rocket Chicken ya, di daerah Balikpapan, Gunung Samarinda. Dan di kesempatan hari ini gak lupa gue ucapin selamat beraktivitas, selamat bertugas ya. Buat yang udah subscribe, udah like, gue ucapin juga terima kasih banyak. Mudah-mudahan channel ini tetap eksis dan maju berkembang. Oke teman-teman, di kesempatan hari ini yang ingin aku bahas mengenai apa sih perbedaan antara tepung tapioka dengan tepung maizena untuk fried chicken ya tentunya ya. Karena di sebagian kita masih banyak yang bingung mau membuat ayam fried chicken ya. Dia mau pakai maizena ataukah dia mau pakai tepung tapioka. Alasannya supaya ayamnya ini menjadi renyah. Nah, untuk membuat ayam fried chicken sejatinya tidak menggunakan tepung tambahan ya, baik itu maizena maupun tapioka. Jadi untuk membuat fried chicken ini sebenarnya menggunakan tepung murni. Paling kalau mau ada tambahan ya tambahan susu ya di bagian pencelupan. Sejatinya seperti itu. Tapi melihat kondisi yang ada di lapangan, teman-teman ini kan mereka menjual fried chicken ini ingin ayamnya ini tidak gampang melempem ya. Ayamnya ini tetap renyah, ayamnya ini tetap garing, ayamnya tetap mantap. Jadi dengan segala cara dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik, dan salah satunya adalah mencampurkan atau mencampur adukan antara tepung murni ya dengan tepung-tepung yang sudah saya sebutkan tadi, baik tepung tapioka maupun tepung maizena. Nah, kita kembali ke pokok asalnya. Tepung tapioka ini sebenarnya berfungsi untuk apa? Tepung tapioka ini biasanya digunakan untuk bahan makanan seperti misalnya bakso, seperti misalnya salome, cilok dan lain sebagainya. Jadi bahan bakunya seperti ini. Kemudian kalau tepung maizena itu biasanya dipakai untuk mengentalkan atau dicampur dengan sayuran seperti capcay ya, atau ya sejenis itulah ya, fungsi atau kegunaan daripada tepung maizena. Dan kadang-kadang kedua jenis tepung ini hanya digunakan untuk bahan pencampur saja ya, jarang sekali digunakan untuk bahan baku atau tepung utama ya. Seperti bakso paling digunakan hanya separuh aja atau sedikit aja. Lalu bagaimana hubungannya antara tepung tapioka dengan tepung maizena ini dengan ayam fried chicken? Ada yang bertanya, bagaimana Pak kalau saya menggunakan tepung maizena untuk ayam fried chicken? Saya tidak bisa menjawab iya, juga tidak bisa menjawab tidak. Jadi begini, kalau tepung tapioka kita lihat dari teksturnya, dia ini dipegang kesat ya.
Sama juga seperti tepung maizena, dipegang rasanya keset. Tapi tepung tapioka ini lebih kasar, artinya lebih gimana gitu ya, dipegang keset tapi lebih kasar lah. Tapi kalau tepung maizena dipegang gini keset tapi dia halus gitu. Jadi dari dua kesimpulan ini bisa saya simpulkan bahwa tepung tapioka bisa digunakan untuk fried chicken ya. Cuma dia hanya untuk memberikan perekat yang kuat antara ayam dengan tepung. Jadi seperti lem lah. Nah, kalau tepung tapioka ini cocok untuk lemnya ayam dengan tepung ya. Jadi kan ada yang komplain atau ada yang punya masalah, dia punya ayam tepungnya ini tidak merekat ya, tidak merekat betul, jadi kadang-kadang suka copot. Nah, mungkin dia tidak ada campuran tepung maizenanya, tepung tapiokanya. Jadi dia lebih kuat ya. Jadi kalau tepung tapioka ini dicampurkan ke tepung biasa untuk membuat fried chicken, dia akan lebih merekat. Jadi tidak ada salahnya Anda menggunakan tepung tapioka. Ini juga bisa membuat renyah ya, tepung tapioka itu kalau kita campurkan dengan tepung biasa. Cuma dengan catatan nyampurnya ini jangan banyak-banyak. Seperti saya punya resep itu, nyampurnya itu antara 4 kilo berbanding 7 sendok, itu aja. Ya, kalau banyak-banyak dia akan menjadi keras. Ya, ada juga yang bilang pertama memang renyah, tapi lama-lama dia akan menjadi keras. Ya, ini memang sifat daripada tapioka itu seperti itu. Pertama waktu masih panas dia lembek ya, tapi lama-lama kalau sudah dingin dia akan menjadi keras. Nah, ini kelemahan daripada tepung tapioka kalau dicampurkan dengan tepung biasa untuk kita membuat fried chicken. Lalu bagaimana dengan tepung maizena? Tepung maizena ini bisa kita gunakan untuk lazimnya memang digunakan untuk perenyah ya. Tepung tapioka maizena ini lazimnya digunakan untuk merenyahkan makanan kering. Jadi kalau kita campur dengan tepung maizena, kita membuat makanan kering ini bisa menjadi renyah. Tanpa terkecuali juga dengan fried chicken. Cuma kerenyahan untuk fried chicken ini saya tidak jamin bisa berlangsung lama, gitu loh. Ya, mungkin sekitar beberapa jam dia akan menjadi renyah. Nah, kesimpulannya kalau Anda mau renyah sampai lama, bisa Anda menggunakan tepung tapioka sebagai perekat, juga sebagai perenyah. Juga Anda bisa menggunakan tepung maizena, artinya tepung tapioka dicampur dengan tepung maizena. Ya, ini bisa juga ya, karena tepung tapioka ini berfungsi sebagai perekat yang kuat dan tepung maizena ini sebagai perenyah. Anda coba, cuma dengan satu catatan, takarannya jangan banyak-banyak ya. Takarannya umpamanya 1 kilo, Anda cukup menggunakan tepung tapiokanya 1 sendok misalnya, terus tepung maizenanya 2 sendok. Nah, ini nggak masalah ya. Atau tepung tapiokanya setengah sendok, tepung maizenanya 1 sendok. Nah, kalau Anda menggunakan terlalu banyak, khawatirnya akan menjadi keras. Atau Anda mau menggunakan tepung maizena aja juga nggak masalah ya. Jadi jangan bingung ya, jangan bingung-bingung. Jadi itulah perbedaan antara tepung tapioka dengan tepung maizena. Ya, dia memang seperti sama ya. Kalau kita lihat dari segi bentuknya ya, dia itu sama gitu. Dari teksturnya dia sama, cuma bedanya tepung tapioka ini agak bukan agak kasar ya, kayak gimana gitu ya. Tapi kalau kurang halus ya. Kalau tepung maizena ini lebih halus, jadi kalau diginiin dia lebih halus gitu. Dan saya browsing, saya lihat di internet, ternyata memang tepung maizena ini biasa digunakan untuk makanan supaya renyah. Tapi silakan Anda coba. Atau Anda ingin menggunakan dua-duanya, tepung tapioka dengan tepung maizena bisa aja. Cuma takarannya ini harus seimbang. Jangan sampai salah satu ada yang kebanyakan. Oke? Mudah-mudahan jelas informasi dari saya mengenai perbedaan antara
tepung tapioka dan tepung maizena. Tepung tapioka ini terbuat dari singkong ya. Tapi kalau tepung maizena dia terbuat dari jagung ya. Nah bedanya dia punya warna, kalau tepung tapioka ini agak putih karena singkong kan putih. Tapi kalau tepung maizena ini dia agak kekuning-kuningan sedikit karena sifatnya jagung ya, sedikit agak kuning. Terus teksturnya kalau tepung tapioka dia agak kasatnya ini agak kasar ya. Tapi kalau tepung maizena kasatnya ini dia halus betul. Gitu. Jadi cocok sekali untuk merenyahkan makanan kalau tepung maizena. Oke. Kita icip-icip dulu. Hari ini saya makan kentang. Jadi jangan makan dari kedengarannya keras ya, berarti renyah. Sebenarnya yang bikin ayam ini renyah apa sih? Apakah soda kue ataukah tepung maizena atau tepung asli? Nah ini mesti kita tahu. Yang bikin renyah itu sebenarnya teknik memasak ya. Cuma memang kalau tidak ada campuran yang lain itu kerenyahannya tidak berlangsung lama. Paling lama 45 menit. Tapi kalau pedagang-pedagang lokal ini kan pengennya dia lama renyahnya. Yang bikin renyah itu pertama kualitas tepungnya ya. Pakai tepung protein sedang. Kemudian ayam harus dingin. Buttermilknya atau pencelupannya juga harus dingin. Terus tepungnya juga diayak. Kalau mau pakai telur, tambah telur bisa. Nah ini bikin renyah ini. Coba buat ibu-ibu di rumah ya. Di channel saya ini kan banyak yang nonton ibu-ibu ya. Ibu-ibu misalnya mau bikin fried chicken untuk anaknya sekolah kan, cepet-cepet. Malam ayam tuh sudah kasih bumbu, dimasukkan ke dalam kulkas selama 4 jam. Paginya kan udah ada rasanya tuh ya. Terus siapkan tepung bumbu atau tepung beli di pasar itu ya, dicampur dengan tepung murni sedikit. Baru pakai telur aja bu, pakai telur. Ayamnya ditelorin, kasih telur, baru masukkan ke tepung. Pertama ditepungin ya, ayam ditepungin dulu, baru masukin ke telur ya, baru masukin ke tepung lagi. Itu renyah juga itu, jaring. Jadi nggak repot, nggak usah pakai air. Atau bisa juga ayam langsung dikasih telur, baru dikasih tepung, baru goreng.
buat bekal anak-anak sekolah. Kalau pakai proses kan lama. Oke, cukup sekian. Biar sedikit, semoga bermanfaat. Sukses buat antum.